menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu seperti apa? Yang tentu berketuhanan kepada Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Next. Nah, kebijakan kementerian saat ini dengan Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar kita harapkan kita bisa menghasilkan pelajar Pancasila. Yang tadi tentu saja pelajar Pancasila akan memiliki karakter yang kuat. Sehingga harapannya tidak terjadi bullying atau perundungan. Yang semakin kini semakin besar tantangannya. Mari kita lihat bagaimana dengan Merdeka Belajar ini kita bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kita mendengar dari Bapak Direktur bahwa pendidikan ini tanggung jawab semua. Yang pertama adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah madrasah bagi putra-putrinya. Jadi anak belajar pertama adalah di lingkungan keluarga. Sehingga penguatan pendidikan karakter untuk menekan bullying adalah salah satu tonggak utama harus ditanamkan dalam keluarga. Baru setelah itu tentu sekolah, tentu lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi Merdeka Belajar itu salah satu program yang harus didukung oleh semua pihak. Dan tentu saja apa saja yang harus kita siapkan, tentu harapannya dengan Merdeka Belajar angka partisipasi pendidikan akan lebih tinggi. Hasil pelajar yang berkualitas, kemudian distribusi yang merata. Jadi ini merupakan komitmen kita semua. Tentu saja sebagaimana hari ini kita ada dari unsur Dinas Pendidikan, ada dari LPMP, ada juga dari Bapak Ibu Guru, dan tentu saja dari peserta didik. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk menciptakan, untuk menghasilkan manusia yang unggul, menghasilkan pelajar Pancasila. Lanjut. Next. Nah, tantangannya apa? Bapak Ibu serta adik-adik yang ada di YouTube, kita mungkin dulu tidak terlalu banyak terjadi perundungan, kecil sekali. Tapi sekarang karena adanya teknologi, informasi, kadangkala berita yang simpang siur yang akhirnya bisa menjadi inspirasi. Nah itu yang sangat membahayakan. Jadi tantangannya di satu sisi kita melihat revolusi industri 4.0 ini sebagai hal yang positif. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa terbantu, ya. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak hati-hati, ini juga akan membahayakan. Karena dengan revolusi industri yang kita lihat begitu cepat, mulai dari 1.0, 2.0, dan sekarang sudah ke 4.0. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital ini sangat banyak manfaatnya. Sehingga harapannya kita semua baik dari Bapak Ibu Guru dan kita juga semua penggiat pendidikan dan tentu saja adik-adik semua para pelajar memanfaatkan teknologi ini dengan tepat, dengan benar. Karena kemajuannya sangat pesat. Dari yang pertama abad 18 ada penemuan mesin uap, kemudian abad 19 kita menggunakan teknologi mesin dan semakin kesini dengan era digital banyak sekali hal yang positif. Tapi di satu sisi kalau kita tidak hati-hati, semua informasi dalam 1 detik, 2 detik, hitungan detik kita bisa mendengarkan. Termasuk yang negatif adalah faktor bullying. Kita bisa melihat terjadi bullying di mana-mana dan itu akan sangat berbahaya apabila kita tidak menyikapi dengan baik. Jangan sampai adik-adik bullying ini dijadikan contoh. Karena tadi kita mendengar dari Pak Direktur, dampaknya itu sangat tidak bagus. Akan berpengaruh kepada mental, fisik dan lain sebagainya kepada seorang anak. Sehingga Bapak Ibu semua, Kementerian mengeluarkan kebijakan penguatan pendidikan karakter. Salah satunya untuk menekan sampai zero. Tidak ada lagi bullying di seluruh pelosok negeri. Nah, next. Selain itu tadi termasuk di dalamnya adalah internet dan dunia digital.
Sekarang semua serba digital. Apalagi karena terjadi pandemi, kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, sehingga banyak sekali pemanfaatan teknologi. Fenomena abad kreatif menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Ini juga kita bisa sebagai dua sisi koin. Dari positifnya kita bisa segera mendapatkan pengetahuan, pengalaman yang baik apapun dengan menggunakan teknologi. Tapi di sisi negatifnya itu tadi, kalau kita tidak bisa memilih dan memilah mana informasi yang baik, mana informasi yang bagus yang harus kita serap, mana informasi yang tidak ditiru, nah itu akan sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu guru serta adik-adik semua manfaatkan teknologi sebagai sumber pengetahuan, sebagai pengalaman untuk hal-hal yang positif. Next. Nah Bapak Ibu bisa kita lihat dengan perubahan peradaban masyarakat ini juga menjadikan tantangan bagi kita semua, dikaitkan dengan penguatan pendidikan karakter, dikaitkan dengan bagaimana kita bisa menekan agar bullying atau perundungan sampai ke titik nol. Sehingga tetap asik tanpa mengusik itu tidak hanya menjadi slogan, tapi menjadi terinternalisasi khususnya bagi adik-adik semua, para pelajar dan termasuk kita semua. Termasuk juga orang tua, karena bullying itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi bisa juga terjadi di rumah atau dimanapun. Nah, perubahan peradaban masyarakat yang ditandai dengan berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan. Kita bisa melihat di sini dengan dampak perubahan ada yang positif karena generasi sekarang ini generasi yang multitasking. Bisa melakukan apa saja, beberapa tasking, beberapa talent, bisa aktif. Tapi di satu sisi dengan teknologi kita bisa menyempitkan komunikasi, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Sisi positifnya seperti hari ini kita bisa bertatap muka, bersapa walaupun hanya di layar kaca. Itu adalah sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya kita bisa berdekatan tapi masing-masing aktif asik dengan gadgetnya sehingga kita tidak berkomunikasi. Itu adalah sisi negatifnya. Next. Nah, Bapak Ibu hadirin semua, baik dari dinas, dari LPMP maupun dari guru serta adik-adik semua, apa saja tantangan perundungannya. Nanti kita juga akan mendengar dari UNICEF, ini dari UNESCO ada penelitian bahwa 32% siswa mengalami perundungan oleh sesamanya di sekolah. Artinya ini adalah sangat besar. Sepertiganya siswa itu mengalami perundungan dan ini adalah penelitian di tingkat dunia, UNESCO beberapa negara. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia. Anak yang dianggap, biasanya yang kena perundungan itu apa? Anak yang dianggap dianggap berbeda. Kemungkinan mengalami perundungan. Berbedanya bisa secara fisik, bisa secara ras, warna kulit dan banyak hal. Jika dia dianggap berbeda dengan komunitasnya, maka dia ada kemungkinan mengalami perundungan. Ya, perundungan fisik lebih terjadi kepada laki-laki, pada anak laki-laki. Biasanya terjadi kekerasan, bahkan sampai ada pemukulan dan lain sebagainya sampai yang sangat berbahaya. Sedangkan perundungan psikologis terjadi pada anak perempuan. Biasanya anak perempuan tidak secara langsung fisik, tapi bisa juga secara verbal. Dan sekarang dengan pemanfaatan gadget, dengan peningkatan teknologi digital, perundungan via online dan gadget mulai meningkat. Dan ini kita harus hati-hati. Bapak, Ibu, guru, orang tua harus tahu betul apa yang terjadi dengan gadget anak-anaknya. Anak-anak sekarang karena dalam situasi pandemi lebih banyak memanfaatkan gadget, mungkin komputer atau HP. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua perlu sangat hati-hati. Memperhatikan apakah anak-anaknya mengalami perundungan dengan online. Kita bisa melihat biasanya anak yang mengalami perundungan biasanya itu lebih banyak ke arah diam, tidak berani. Kita harus hati-hati Bapak Ibu guru,
kita harus melihat apakah di kelas kita pada saat terjadinya proses belajar mengajar, apakah ada anak yang mengucilkan diri, apakah ada anak yang termenung, yang menyendiri. Memang setiap manusia berbeda sifatnya, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Tapi kalau anak yang mengalami perundungan biasanya akan kelihatan dia diam, tidak bisa bergaul atau mungkin tidak diterima bergaul dalam komunitasnya. Nah ini kalau mengalami kelihatan gejala seperti itu tentu akan mudah. Tapi tidak selalu kita bisa melihat bagaimana anak-anak yang mengalami perundungan. Karena mereka juga takut untuk memperlihatkan, jadi kadang-kala tidak bisa. Nah ini apalagi Bapak Ibu guru BP tentu harus mampu melihat, mendeteksi kira-kira anak ini seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu kalau melihat ada anak-anak yang diam, tidak ikut diskusi, jarang tersenyum, tidak kelihatan sumringah, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru BP itu harus aware, harus sadar, harus ngeh ada apa dengan anak ini. Mungkin bisa kita ajak bicara. Dan biasanya anak yang mengalami perundungan itu tidak berani menyuarakannya. Karena apa? Karena semakin dia menyampaikan dan diketahui oleh teman-temannya yang melakukan perundungan, mereka malah akan semakin ditekan. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati betul bagaimana menyikapi, bagaimana menggali informasi. Karena biasanya anak yang mengalami perundungan perlu teman untuk bercerita, tapi dia tidak berani. Nah ini harus hati-hati. Kemudian next. Dampaknya, tadi sudah disampaikan juga secara sekilas oleh Pak Direktur, dampak perundungan itu bisa sampai seumur hidup. Dan kita sering mendengar, menyimak, ada orang yang melakukan perundungan dan kalau ditelusuri dari awalnya, ternyata dia juga pernah mengalami perundungan pada saat masa kecil atau pada saat sekolah oleh kakak kelasnya atau temannya dan akibatnya dia memendam rasa dendam dan itu akan dilampiaskan kepada orang lain yang dirasa lebih lemah dari dia. Dampak perundungan itu sangat besar, pengaruh negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup dan pencapaian akademik. Jadi Bapak Ibu guru serta adik-adik semua, Bapak Ibu dari LPMP, kita harus melihat kalau ada anak yang secara akademik pencapaiannya itu tidak begitu menggembirakan, kita harus melihat ada apa dengan anak ini. Kita harus dapat mendeteksi kenapa anak ini tidak bisa maksimal untuk mencapai kompetensinya. Apakah memang ada permasalahan, apakah memang dia tidak belajar, atau dia mengalami perundungan. Karena dengan perundungan itu akan menurunkan kesehatan mental. Kualitas hidup juga akan turun dan pencapaian akademik. Karena apa? Mungkin dia tidak berani ke sekolah, dia tidak merasa enjoy di sekolahnya. Dia tidak ingin bertemu dengan teman-temannya karena rasa takut. Akhirnya otomatis karena jarang masuk sekolah atau hal lainnya, dia pun pencapaian akademiknya akan berkurang. Dan tentu saja kalau orang yang pencapaian akademiknya berkurang, maka kualitas hidupnya pun tidak akan optimal. Sehingga ini akan sangat berakibat bagi dia untuk masa depannya. Karena mungkin sejak SD, SMP sudah mengalami perundungan, akhirnya dia tidak mau belajar, dia merasa takut dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak yang mengalami perundungan merasa menjadi outsider, tidak bagian dari komunitasnya dan lebih sering tidak masuk sekolah sehingga berdampak pada pencapaian kompetensi akademiknya. Nah itu perlu dilihat terutama Bapak Ibu guru BP dan tidak hanya guru BP, guru di dalam kelas harus aware ada apa dengan anak ini. Oke, next. Nah akhirnya Kemdikbud mengeluarkan kebijakan penguatan pendidikan karakter. Tujuannya adalah mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan.
merevitalisasi dan memperkuat potensi dari peserta didik, kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, termasuk adalah peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam implementasi penguatan pendidikan karakter. Jadi PPK tidak bisa oleh guru saja, tidak bisa oleh kepala sekolah saja, tapi triparty pendidikan, guru di sekolah, masyarakat, dan keluarga yang utama. Oke, next. Nah, ada perpresnya, berarti ini sudah instruksi dari Presiden. Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. PPK ini merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Sehingga tanggung jawab kita semua, khususnya Bapak Ibu di satuan pendidikan, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, untuk melakukan harmonisasi antara olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. 4 olah ini harus secara komprehensif. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa olah pikir saja, anak pintar tapi dia tidak dibekali dengan olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nanti tidak seimbang. Dia bisa memanfaatkan kepandaiannya, kecerdasannya untuk hal-hal negatif karena tidak diimbangi dengan olah hati dan olah rasa. Sehingga penguatan pendidikan karakter itu harus komprehensif dan harus menyeluruh semua pihak. PPK ini merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter yang baik. Next. Nah, titik fokusnya apa? Titik fokusnya adalah perwujudan dari kebiasaan-kebiasaan berperilaku baik dalam keseharian yang meliputi watak terpuji, akhlak mulia, sikap mental, budi pekerti yang luhur. Dengan nilai utama adalah religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai utama inilah yang harus dipegang dan nilai-nilai ini berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga harapannya dengan pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan pelajar Pancasila, pelajar yang memiliki karakter yang kuat. Next. Nah, PPK itu bagaimana implementasinya? Bapak Ibu, PPK ini bisa berbasis kelas karena kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentu kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran, dalam mata pelajaran. Pengelolaan kelas dan metode pembelajaran termasuk evaluasi, kurikulum dan lain sebagainya sesuai dengan karakteristik daerah. Kita ambil contoh misalnya kita mengajarkan tentang pandemi saat ini ya. Kita pandemi itu akan berdampak kepada berbagai pihak. Misalnya sebagai guru bahasa kita mengajarkan tentang pandemi dan memanfaatkan pandemi ini sebagai tema. Yang bagaimana kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, dengan pandemi itu akan terjadi dampak ekonomi. Ya, banyak sekali dampak dalam pendidikan, kesehatan. Kita ambil contoh ekonomi. Kita bisa menguraikan akibat dari pandemi banyak orang tua siswa mungkin yang kena PHK. Yang berkurang pendapatannya. Yang akan berakibat tentu kita harus saling tenggang rasa. Ini adalah salah satu bentuk kecil bagaimana PPK berbasis kelas bisa diajarkan oleh Bu Guru, oleh Bapak Ibu Guru dalam menerangkan tentang pandemi, guru bahasa tapi dikaitkan dengan ekonomi, dikaitkan dengan dampak sosial yang akhirnya kita harus memberikan apresiasi, kita harus memberikan toleransi kepada teman-teman yang mungkin karena orang tuanya kena dampak pandemi, PHK dan lain sebagainya, maka harus ada sifat tenggang rasa dan lain sebagainya. Itu contoh simpel saja. Lanjut, next. PPK berbasis budaya sekolah. Ini bisa pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah. Keteladanan antar warga, perlibatan seluruh pemangku kepentingan, membangun norma peraturan tradisi sekolah, memberi ruang yang luas kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan ekstrakurikuler. Kita bisa, Bapak Ibu Guru, memberikan contoh keteladanan, bagaimana bersikap, bersopan santun, saling menghargai, tidak saling
bullying, nah ini dikaitkannya dengan bullying. Kalau ada hal-hal yang berbeda, tentu kita harus saling hormat menghormati. Toleransi, jangan dijadikan bahan untuk perundungan. Nah ini bisa dijadikan penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah untuk menekan, untuk mengurangi dan meniadakan perundungan. Karena guru memberikan contoh bagaimana menghargai perbedaan. Bagaimana kita memberikan tenggang rasa dan anak-anak nanti tidak akan melakukan bullying kepada temannya yang berbeda. Karena apa? Memang kita berbeda, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai. Kemudian memberikan ruang yang luas kepada siswa untuk mengembangkan potensi. Jadi disediakan kegiatan literasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut. Nah ada juga kewenangan, jadi jelas sekali kalau di sekolah kita bisa optimal dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di dalam kegiatan di luar kelas ya. Bapak Ibu guru, kepala sekolah harus memberikan contoh yang baik. Nah, apa saja wewenang Dinas Pendidikan? Karena Bapak Ibu juga sebagian hadir dari Dinas Pendidikan, tentu di sini memiliki kewenangan melakukan kerjasama dengan UPT Kementerian. Bapak Ibu di sini juga ada LPMP, mungkin juga ada BBPP PAUD nih kalau untuk anak-anak PAUD, tapi kalau untuk SMP ada LPMP dan bekerja sama dengan UPT yang ada di provinsi. Kemudian memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kenapa PPK dikaitkan dengan dunia usaha, dunia industri? Nanti kita bisa lihat apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian menyediakan anggaran, melakukan sosialisasi, dan melakukan pemantauan. Jadi Dinas Pendidikan itu memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, jangan sampai terjadi bullying atau perundungan di sekolah sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Next. Kemudian kita bisa melihat PPK dalam penerapan dalam intrakurikuler. Dalam proses pembelajaran tematik tadi juga sudah disampaikan, guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, pelajaran, substansi saja, tapi memasukkan unsur budi pekerti, karakter, dan lain sebagainya dalam bidang studinya. Guru harus mampu memberikan informasi tentang apa manfaat, dampak, bagaimana, dan sebagainya. Contoh misalkan dalam pelajaran IPA misalnya, menerangkan tentang suatu zat dan lain sebagainya atau limbah misalnya. Nah dengan menerangkan limbah kita tidak hanya menerangkan tentang limbah yang IPA-nya saja, tapi bisa juga di situ kita menerangkan bagaimana kita harus peduli dengan lingkungan, bagaimana jangan sampai merusak lingkungan. Ini merupakan bagian dari karakter untuk menanamkan nilai-nilai karakter bagi para pelajar, bagi siswa-siswanya. Itu dalam intrakurikuler. Jadi satu materi bahasan bisa melingkupi terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter karena dikaitkan dengan bagaimana berbudi pekerti, berkarakter, sopan santun, menghargai alam, menghargai sesama itu merupakan tonggak dasar untuk penguatan pendidikan karakter. Lanjut. Kemudian penerapan pada bidang co-kurikuler. Kita bisa mengajak siswa, makanya tadi Dinas memiliki kewenangan untuk bagaimana kerjasama antara sekolah dengan industri. Karena apa? Kita bisa mengajak siswa-siswa misalkan untuk kunjungan ke pabrik. Ini contoh ya, diambil dari sumbernya ada dari internet. Ini sekolah yang mengunjungi pabrik tahu. Kelihatannya simpel. Di mana di situ karakternya? Karena di situ kita mengajak anak-anak untuk melihat proses pembuatan tahu dari awal dan anak-anak bisa juga belajar menghargai. Oh ternyata membuat tahu ini prosesnya seperti ini, perlu kerja keras. Sehingga kita bisa lebih menghargai sesama dan mensyukuri yang ini akan membentuk karakter siswa. Ternyata pekerjaan itu tidak mudah, yang mungkin selama ini merasa hanya tahu tapi ternyata prosesnya sangat sulit. Kemudian lanjut next, penerapan untuk ekstrakurikuler. Ini bisa Direktorat SMP dengan Ibu Mega dari peserta didik ini sering mengadakan lomba-lomba. Tapi sekarang di Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional. Ini ada olahraga
seni, budaya, keterampilan, dan lain sebagainya. Kita dulu menyelenggarakan Gala Siswa Indonesia. Dengan sepak bola itu akan menyatukan, akan menjalin kerjasama, menjaga sopan santun, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk dari penguatan pendidikan karakter. Dan diharapkan akan mengurangi perundungan. Karena apa? Kita menghargai, bekerja sama, bergotong royong, saling bekerja sama dan sebagainya. Bisa juga melalui kegiatan pramuka, kegiatan literasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang semakin mengeratkan siswa-siswa, bisa PMR, Paskibraka, dan lain sebagainya. Next. Dan terakhir kegiatan non-kurikuler, kegiatan kerja bakti, melakukan ibadah pada saat tidak terjadi pandemi, kita bisa ibadah bersama, kerja bakti, membersihkan gorong-gorong, kemudian kegiatan membaca 15 menit. Aktivitas yang banyak ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk tergali potensinya, tergali karakter yang baiknya, memberikan contoh sehingga akan menekan perundungan. Lanjut, next. Nah, ini triparti bahwa penguatan pendidikan karakter untuk menekan perundungan perlu kerjasama orang tua, siswa, dan sekolah. Next. Ini pendidikan berbasis masyarakat yang akan juga memberikan, masyarakat itu merupakan contoh bagaimana anak-anak akan hidup nanti di kelak. Dan masyarakat juga harus memberikan contoh yang baik sehingga penguatan pendidikan karakter termasuk perundungan ini juga akan perlu ada komitmen dari masyarakat. Next. Nah, komitmen bersama untuk mewujudkan sekolah aman, iklim lingkungan sekolah kelas yang nyaman, sistem yang efektif untuk pelatihan guru, tenaga kependidikan, partisipasi, dan pemberdayaan siswa akan menekan perundungan. Karena ini harus kerjasama semua pihak, komitmen semua pihak untuk menekan dan meniadakan tentang perundungan ini. Next. Nah, ini pengembangan nilai-nilai karakter, karena waktunya ternyata sangat pendek, mungkin singkat saja. Tadi sudah disampaikan olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga harus menyatu, dikaitkan dengan 18 nilai karakter untuk penguatan pendidikan karakter, dan juga nilai-nilai karakter yang religius, integritas, mandiri, gotong royong, dan sebagainya. Next. Ini dengan harapan kita bisa menghasilkan pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Ini akan menjadikan adik-adik semua, Bapak Ibu guru, memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru untuk menurunkan titik perundungan sampai ke titik nol atau bullying. Next, kita terakhir. Nah, ini mungkin tidak perlu dijelaskan, nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu bisa melihat saja apa saja sih diksi profil pelajar Pancasila yang jelas. Next saja, lanjut terus saja. Dengan profil pelajar Pancasila ini akan mengingatkan kita semua untuk berperilaku yang baik, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Dengan adanya perbedaan jangan dijadikan bahan untuk perundungan. Next. Nah, ini dan lanjut saja karena waktunya singkat ya. Ini ada dari mandiri, gotong royong, dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja bernalar kritis. Jadi adik-adik kita harus memiliki bernalar kritis karena apa? Kalau kita terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan perundungan, kita harus berpikir kritis. Apa akibatnya? Apa akibatnya bagi dia? Apa akibatnya bagi saya? Bagaimana kalau saya yang mengalami seperti itu? Jadi Bapak Ibu guru juga ini yang harus ditanamkan. Kenapa anak-anak harus bernalar kritis? Jangan sampai terpengaruh oleh orang lain, jangan terbawa oleh emosi, tapi tetap harus menggunakan nalar secara kritis. Jadi olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olahraga itu harus menyatu agar kita senantiasa berhati-hati dalam bertindak, karena kita bertindak, berpikir betul-betul memiliki nalar yang kritis, sehingga jangan sampai kita terpengaruh oleh orang lain untuk ikut-ikut melakukan perundungan. Dan bagi adik-adik yang mengalami perundungan, you have to speak up,
harus bicara, harus berani berbicara. Bicara kepada orang tua, bicara kepada guru, bicara kepada guru BP, harus speak up. Karena kalau tidak berani kita bicara, tidak berani kita speak up, siapa yang akan mengetahui, siapa yang akan menolong. Mungkin tidak perlu speak up kepada teman, karena kita tidak tahu apakah teman itu termasuk teman yang akan ikut membuli, tapi lebih baik kepada speak up yang betul-betul kepada orang yang kita percaya. Kepada guru BP, kepada orang tua. Yang paling dekat mungkin kepada orang tua. Di rumah harus berani berbicara. Nanti orang tua yang akan berpikir bagaimana tindakan selanjutnya supaya adik-adik tidak terus dibully. Karena tadi dampaknya bisa sepanjang hidup. Bisa kepada mental, bisa kepada fisik dan lain sebagainya. Next. Nah, jadi keenam karakteristik ini akan terwujud dalam penumbuh kembangan nilai budaya Indonesia dan Pancasila sehingga harapannya kita semua tetap rukun. Adik-adik di sekolah tetap rukun, para pelajar rukun. Jangan terpengaruh, jangan merasa wah kalau saya tidak ikut membuli saya tidak gaya, tidak. Yang membuli itu justru adalah yang minder karena keminderannya akhirnya dia membuli. Nah jadi adik-adik jangan mau dikatakan sebagai orang yang minder. Adik-adik harus tampil tadi bernalar kritis, kreatif, inovatif, tidak ke arah kekerasan. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam masyarakat Indonesia, maka Indonesia akan menjadi masyarakat yang terbuka, berkewarganegaraan global, menerima dan memanfaatkan keragaman. Kita jangan tetap asik tanpa mengusik, karena apa? 2020 kita lihat ya, itu ada 345,3 juta penduduk Indonesia pengguna telepon genggam. Ini lebih tinggi dari total penduduk di Indonesia. Artinya ada penduduk di Indonesia memiliki lebih dari satu telepon genggam. Nah mungkin jangan-jangan di antara kita ada yang punya 2 atau 3 ya. Lalu kemudian ada sekitar 73,7% penduduk Indonesia yang jadi pengguna internet. Ini ada peningkatannya itu cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Lalu 170 juta pengguna sosial media aktif dan di antara pengguna digital di Indonesia 8,4 juta di antaranya berusia antara 13 sampai 18 tahun, yaitu usia-usia anak didik kita. Bisa dilanjut? Nah, kita lihat di sini bahwa dari tahun ke tahun itu ada banyak sekali ya, ada banyak kekhasan karakteristiknya. Tahun 70-an seperti apa, 80-an seperti apa, 90-an, tahun 2000. Saya belum masukin generasi milenial di sini ya, karena mencari gambarnya, aduh banyak banget ternyata representasi generasi milenial itu lebih khas, nggak seperti yang zaman dulu. Kalau tahun 70-an itu yang penting sasakan tinggi, eyeliner tebal gitu ya. Kalau 80-an yang penting rambutnya kayak Farah Fawcett gitu, kayak seperti itu. 90-an ya kayak begini. Nah, artinya adalah perkembangan zaman mempengaruhi cara remaja berpikir, bertindak dan mengekspresikan dirinya, seperti anak-anak didik kita. Namun yang tidak berbeda adalah tugas perkembangannya. Karena saya psikolog ya, jadi ngomongin tugas perkembangan. Itu tugas perkembangannya tidak berbeda, di mana mereka itu di usia remaja mereka mencari identitas diri, mereka ingin menjadi bagian dari kelompok dan seperti itu. Oke. Lalu kemudian bisa dilanjut ininya di next? Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau di zaman-zaman sebelumnya itu sarana mereka bertumbuh dan berkembangnya adalah di dunia keseharian. Nah, untuk generasi milenial, generasi X, generasi Y, generasi yang ke bawah-bawahnya, dunia digital itu menjadi kepanjangan sarana perkembangan aspek sosialnya mereka. Kalau saya angkatan yang kelahiran 70-an ya, itu kita dibilangnya sebagai digital imigran. Kalau anak-anak saat ini mereka disebut sebagai digital native. Jadi sejak kecil pun mereka sudah canggih menggunakan sosial media. Dan banyak orang tua yang sangat bangga ketika anak-anaknya sudah sangat dengan dini mengetahui bagaimana cara penggunaan sosial media. Nah, tidak bisa kita pungkiri semakin lekatlah intrusi dari dunia digital maupun sosial media masuk ke anak-anak kita. Bisa dilanjut? Ya, meski banyak manfaatnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Poppy ya, manfaatnya tuh banyak banget, namun tidak dipungkiri bahwa dunia digitalnya Angela Merkel ini sampai bilang begini ya, konselor dari Jerman, bilang bahwa digital world create situation where there are no secrets anymore. Artinya memang kita bisa mengakses banyak sekali hal di sosial media, tapi juga karena tidak ada secrets di dalamnya, artinya akan banyak sekali hal-hal yang perlu diwaspadai atau diperhatikan.
Dilanjut. Nah, risiko permasalahan dunia remaja yang terjadi pada keseharian juga dapat terjadi di dunia digital. Jadi ya berbagai macam bentuk kekerasan, tindak kriminalitas itu bisa terjadi, salah satunya adalah cyberbullying. Tentu ibu dan bapak juga sudah tidak asing lagi dengan istilah cyberbullying karena ini memang lekat banget ya. Dan kita juga banyak sekali kasus-kasus yang mungkin kita pernah dengar adanya persekusi misalnya terhadap satu orang remaja karena dia menuliskan komentar di Twitter atau mengupload sesuatu di Instagram misalnya, lalu kemudian segerombolan orang datang ke rumahnya menggeruduk padahal anak itu masih usia anak ya, dan dia mengalami persekusi di situ. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Atau juga ada kasus di mana munculnya hashtag nama seorang anak terus disebut belakangnya mati. Misalnya saya biasa dipanggil Lia ya, hashtag Lia mati gitu misalnya. Akhirnya anak itu mengalami tekanan yang sangat luar biasa dan akhirnya anak ini pun jadinya sangat tertekan. Ketika dia sangat tertekan, yang terjadi pada dia adalah dia mengalami dampak-dampak psikologis yang sangat luar biasa. Oke, nah saya diminta geser lagi nih. Lalu kemudian, nah ini ada lagi informasi tambahan ya dari survei yang dilakukan oleh YouReport dan UNICEF di tahun 2019 bahwa 45% dari 2.777 responden anak muda Indonesia mengaku pernah mengalami cyberbullying. Lalu kemudian 45% dari mereka yang mengalami cyberbullying tadi mengalami pelecehan melalui aplikasi chatting. Dan 40% dari mereka yang mengalami cyberbullying tadi juga disebarkan foto video pribadinya tanpa izin. Artinya cyberbullying itu prevalensinya tuh cukup tinggi ya. Kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak secara global itu prevalensinya 30% di seluruh dunia, ini cyberbullying lebih tinggi lagi, 45%. Artinya ini adalah suatu permasalahan yang tidak bisa kita anggap sepele, karena bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja dan kapan, dan bahkan lintas ruang dan waktu. Masih ingat kejadian Dewa Kipas? Nah, Dewa Kipas itu kan ketika dia mengalami dia naik namanya, kemudian dia sempat dipertanyakan, wah langsung yang masternya itu dihujat dari mana-mana ya, dari Indonesia juga ya banyak ya melakukan hujatan seperti itu. Jadi sangat mungkin hujatan terhadap satu orang itu dilakukan oleh banyak sekali orang dan lintas ruang dan waktu, apapun latar belakang kewarganegaraannya atau asal wilayahnya. Bisa dilanjut? Nah, kalau kita menelisik lagi mengenai definisi apa itu cyberbullying, kita bisa lihat cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus. Jadi dia harus sengaja terus-menerus atau berulang ya, melalui alat komputer, telepon genggam atau alat elektronik lainnya yang bertujuan untuk menyakiti, mengancam dan melukai atau mempermalukan sasarannya. Artinya dia berbeda dengan, ya kan aku hanya bercanda, karena seringkali dianggapnya itu kan hanya bercandaan aja, itu kan hanya ini saja gitu ya, hanya iseng aja. Enggak, dia tuh harus latar belakangnya itu sengaja dan terus menerus dan berulang seperti itu. Oke, dilanjut. Ya. Berikut adalah beberapa ragam bentuk perilaku cyberbullying yang berhasil ditangkap oleh UNICEF pada tahun 2019 ya, dirangkum berdasarkan hasil risetnya. Yang pertama itu menyebarkan berita bohong, ada unggahan yang mempermalukan, mengancam dan menyakitkan, meniru identitas, jadi pura-pura jadi orang tertentu, melakukan tindakan atas nama orang tersebut, mengirim pesan yang menyerang, lalu juga ada pengucilan secara daring. Beberapa waktu lalu tuh misalnya bikin grup sengaja yang dia tidak diikutkan di dalamnya, padahal dia adalah satu kelas misalnya atau satu kelompok misalnya. Nah ini jadi membuat dia merasa insecure ya, membuat anak itu menjadi merasa insecure. Lalu kemudian membuat situs grup yang memang menyebarkan kebencian tentang orang tersebut misalnya kayak grup misalnya anti si ini gitu misalnya seperti itu. Atau menghasut atau untuk mempermalukan atau menebar kebencian
atau ikut jejak pendapat yang melecehkan gitu ya, mengirimkan atau meminta konten privat yang sifatnya pornografi. Di video yang tadi ditayangkan sebelum itu sangat baik sekali menunjukkan bahwa itu adalah contoh dari perilaku cyberbullying ketika proses orientasi tidak bisa dilakukan secara tatap muka, dilakukan dalam setting dunia maya, lalu kemudian diancam akan disebarkan foto yang mempermalukannya kepada pihak-pihak lain, itu adalah bentuk nyata dari cyberbullying itu sendiri. Dan salah satu bentuk cyberbullying yang paling ekstrim itu biasanya adalah dalam bentuk cyberbullying yang sifatnya kekerasan seksual ya, seperti mengirimkan foto-foto atau konten-konten pornografi atau meminta lawan bicaranya untuk mengirimkan foto dengan ancaman-ancaman tertentu. Itu banyak sekali terjadi, masuk laporan tersebut di UPT P2 TP2 DKI Jakarta. Dan itu yang membuat akhirnya jadinya terus gitu ya, tadinya cyberbullyingnya terjadi di dunia maya, akhirnya terjadi di dunia keseharian. Meminta ketemu, mengancam untuk kalau nggak ketemu nanti akan disebarkan videonya, yang membuat sasarannya jadi tidak punya posisi tawar untuk melindungi dirinya sendiri atau lepas dari siklus kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku cyberbullying itu sendiri. Lanjut. Ya. Nah, tempat terjadinya di mana ya? Kalau di awal-awal internet itu ada, itu biasanya munculnya di MIRC. Dulu kalau waktu zaman saya itu MIRC namanya. Lalu ada Yahoo Messenger ya, seperti itu ya. Hanya di komunikasi digital yang sifatnya chat room. Namun sekarang dia berkembang. Jadi ada ruang komunikasi suara atau teks atau voice chat atau voice text di permainan daring. Misalnya di PUBG, Roblox itu sering sekali terdapat konten-konten saling menyerang atau unggahan-unggahan yang saling menyerang antara satu sama lain. Atau di situs-situs video sharing, video streaming, dan komunitas video. Masih ingat nggak ketika podcast dari salah satu tokoh ternama podcast kita di Indonesia itu menghadirkan pasangan yang saat itu memang sedang lagi entah kenapa dinilai negatif ya oleh masyarakat. Tiba-tiba menjadi viral bukan karena di like tapi di dislike. Sampai 1 juta dislike ya waktu itu memang targetnya. Nah itu juga jadi tempat terjadinya tempat terjadinya cyberbullying, salah satunya adalah situs-situs video sharing tadi. Itu. Dilanjut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kekhasan dari cyberbullying ini memang luar biasa ya. Jadi kalau bullying yang memang terjadi di keseharian, maksudnya di dunia nyata, itu biasanya pelakunya kenal dengan korbannya. Lalu kemudian korbannya juga tahu alasannya tuh kenapa sih misalnya dia mengalami bullying tersebut ya. Ya soalnya tadi saya dibilangnya karena saya sok kecakepan misalnya kayak begitu makanya saya dibully, dia tahu. Nah di cyberbullying ini kekhasannya tuh lebih kompleks lagi. Pertama pelakunya itu sulit diketahui, bisa jadi pelakunya itu bikin akun palsu atau anonymous ya, jadi memberikan komen tanpa nama. Lalu kemudian mudah jadi viral, begitu di enter, di retweet, wah udah kemana-mana gitu ya. Jadi sehingga banyak yang bisa berkomentar. Lalu kemudian bisa terbawa menjadi aksi kekerasan yang sesungguhnya seperti contoh persekusi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa itu bisa terjadi loh, sangat mungkin gitu ya. Atau bisa jadi ketika dia jalan, oh ini kan orang yang ini dia mengalami pencibiran di pinggir jalan misalnya dari orang yang tidak dia kenal sesungguhnya. Lalu kemudian karena menyerang ke akun personal, jadi tidak diketahui atau terlambat diketahui oleh orang dewasa di sekitarnya, bahkan oleh para guru sekalipun, gitu ya. Lalu kemudian ada jejak digital yang sangat sulit sekali dihapus, jadi dia bisa muncul lagi kapanpun. Kejadian tahun 2012 misalnya bisa tertampil lagi sekarang. Itu sangat mungkin terjadi dan itu jadi menghantui terus bagi mereka yang menjadi sasarannya, seperti itu. Nah, dengan kekompleksitasan dari cyberbullying ini, kita bisa bilang bahwa sekali lagi bahwa cyberbullying itu bukan perkara yang sepele. Ketika kita mengadakan sistem pembelajaran jarak jauh, apakah sudah difikirkan mengenai risiko-risiko ketika di chatroomnya itu dibuka gitu ya? Mereka bisa japri nggak sih satu sama lain untuk saling melakukan tindakan untuk membuli satu sama lain atau tidak? Misalnya hal-hal yang seperti itu. Atau ketika mengikutkan anak-anak pada kegiatan online misalnya, apakah anak-anak sudah di briefing sebelumnya mengenai apa yang boleh dan apa yang sebaiknya tidak boleh dilakukan. Nah itu yang nanti akan kita bahas terus ke bawah ya. Semoga masih tetap bersama saya Ibu dan Bapak sekalian. Oke, lanjut. Nah, dampak cyberbullying bagi sasarannya Ibu dan Bapak itu luar biasa. Jadi mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya dari si sasaran itu sendiri.
secara fisik dia bisa menunjukkan penurunan kesehatan, munculnya gangguan psikosomatis misalnya, gangguan tidur, gangguan makan, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian pada pola pikirnya dia menjadi sulit konsentrasi, menyalahkan diri sendiri, menilai diri negatif, lalu kemudian juga secara emosi akhirnya menimbulkan, karena dia punya pikiran negatif kayak gitu, emosinya juga jadi turut negatif, jadi menghayati berbagai macam emosi negatif yang meruntuhkan konsep dirinya dia. Jadi ada perasaan gak berharga, sedih yang berkepanjangan, marah, frustrasi dan segala macamnya. Nah karena dia tidak ada orang yang mengetahui atau banyak orang yang berkomentar, dia jadi mengasosiasikan bahwa pendapat yang ada di sosial media itu adalah pendapat dunia tentang dia. Jadi dia akan merasa very lonely, sangat sendirian, sangat kesepian, dan akhirnya dia memunculkan perilaku yang menyendiri, menutup diri, bahkan secara ekstrim bisa menunjukkan perilaku yang menyakiti dirinya sendiri. Nah, karena dari ada pola pikirnya, emosinya, perilakunya, tentu akan mempengaruhi ke aspek-aspek yang lain seperti interaksi sosialnya dengan orang lain dan juga di pendidikan. Interaksi sosialnya dia kehilangan minat untuk bergaul, menghindari aktivitas sosial yang dulu dia sangat minati, yang sebelumnya dia itu anak yang yang aktif di berbagai kegiatan ekskul misalnya, jadi dia merasa kehilangan minat untuk melakukan aktivitas tersebut. Karena itu tadi penghayatan emosi-emosi negatif, pola pikirnya dia juga sudah terpengaruh. Nah, dan kemudian dampaknya adalah ke pendidikan. Akhirnya menurunnya prestasi belajar di sekolah atau tidak mau sekolah. Ada salah satu klien kami di P2TP2A itu yang kita memang harus membantunya hampir setiap hari selama 1 minggu untuk dia mau ikut PJJ lagi karena dia khawatir nanti dia akan dibully. Seperti itu memang yang terjadi yang pernah kami tangani di P2TP2A. Nah, dampak ini jika tidak ditangani dengan segera, dia akan mengarah kepada dampak psikologis yang lebih serius. Seperti misalnya ada gangguan trauma, ada misalnya gangguan depresi, lalu kemudian perilaku mengakhiri hidup. Ada banyak kasus-kasus mengakhiri hidup itu diawali dari bullying, lalu kemudian juga memicu tindakan kekerasan lain misalnya, atau juga menunjukkan dampak psikologis yang lebih berat lagi sampai ke gangguan kejiwaan yang berat. Nah ini jadi memang kalau kita melihat di sini Ibu dan Bapak sekalian, semakin jelas ya buat kita ya bahwa cyberbullying itu bukan hal yang remeh, tapi gimana ya permasalahannya lingkungan di sekitar kita juga tampaknya baik itu dari media ataupun dari lingkungan itu kalau tidak menjatuhkan orang lain tuh kayaknya nggak seru gitu ya. Contohnya kayak lawakan-lawakan aja. Lawakan tuh semakin satu orang itu mendapatkan kemalangan tuh makin banyak yang ketawa. Misalnya udah jatuh, kepleset, terus ketimpa bedak, itu orang ketawanya makin senang gitu ya. Atau tayangan-tayangan diskusi yang ada di media saat ini juga menunjukkan bahwa kalau mau keren itu harus menyerang orang lain gitu ya. Jadi itu yang dipertontonkan gitu. Sehingga itu yang kemudian menjadi pembelajaran buat anak didik kita. Nah, ini terkait dengan sasaran. Lalu dengan pelakunya bagaimana ya? Dampaknya ada nggak dengan pelakunya? Oh tentu saja ada. Silakan Mbak dilanjut. Next. Nah untuk pelakunya dari aspek emosi ada rasa bersalah, empatinya dia juga bisa terkikis karena dia berpikir aku dapat like kok dari orang-orang, jadi sebetulnya nggak ada masalah dong aku ngeprank misalnya kayak begitu ya. Nah itu sebetulnya ada dampaknya loh ke orang tersebut ya, jadi dia empatinya terkikis, kepedulian sosialnya juga jadi ikut terkikis. Lalu kemudian jadi muncul stigma pada dia, anak nakal, anak bermasalah, pansos atau panggil sosial gitu ya, dilekatkan sama dia. Dan ketika pelekatan label negatif ya Ibu dan Bapak pakar pendidikan tahu betul bahwa itu bisa berdampak secara pembentukan karakter pada anak ketika seseorang sudah dilabel atau di stigma. Lalu yang berikutnya adalah interaksi sosial. Dia jadi dijauhi rekan sebaya dan makin terjebak dalam relasi yang negatif dan berkekerasan. Bisa jadi juga dia menjadi korban yang selanjutnya karena perundungan yang dilakukannya kembali dirundung lagi sama orang lain gitu ya. Lalu kemudian ada juga di pendidikan gitu ya. Jadi ada sanksi disiplin dari sekolah, kehilangan beasiswa, atau dia harus dikeluarkan dari ekskul seperti itu. Lanjut. Dan kalau kita
masuk ke kajian hukumnya, itu dampaknya luar biasa loh, dampak hukumnya. Karena cyberbullying itu masuknya di Undang-Undang ITE, yang Undang-Undang ITE itu memang hukumannya itu berat-berat ya, besar-besar ya hukumannya. 750 juta, tahanan 5 tahun, 7 tahun, yang kayak begitu-begitu. Jadi memang luar biasa sebetulnya risikonya buat mereka yang melakukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Yang pertama adalah kita membekali anak didik kita dengan pengetahuan cerdas bersosial media. Nanti kayak gimana sih, nanti kita akan bahas ya. Lalu juga kita mengembangkan sikap saling menghargai melalui contoh nyata. Jadi misalnya ketika PJJ, ibu dan bapak kan memang diwajibkan untuk melakukan foto ya, sebagai bukti bahwa ibu dan bapak melakukan pekerjaan, memberikan kegiatan ajar mengajar. Nah itu minta izin dulu gitu ya. Anak-anak saya akan foto ya, kalau ada yang keberatan misalnya, Pak saya nggak mau Pak gitu ya, itu kita ajak bicara, apa yang membuat keberatan, ya kadang-kadang soalnya suka diposting sama bapak di status WA, saya kan malu misalnya kayak gitu ya. Lalu kita bisa ajak mereka untuk diskusi lebih lanjut. Oke kalau kamu nyamannya gimana, karena buat bapak ini jadi kewajiban nih untuk difoto gitu misalnya seperti itu. Nah kita bisa sampaikan ke mereka bahwa kamu nggak nyaman untuk saya posting di sosial media, oke saya nggak akan posting, saya hanya laporkan ini kepada pelaporan, sistem pelaporan untuk kegiatan ajar mengajar, misalnya seperti itu. Oke. Dan contoh-contoh nyata ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang sifatnya instruksi, arahan, bimbingan gitu ya. Jadi memang itu akan jauh lebih efektif. Lalu kemudian ajarkan siswa tentang etika penggunaan sosial media. Etikanya seperti apa? Oke, penggunaan caps lock misalnya. Caps lock itu tuh artinya orang teriak gitu. Jadi diajarkan ke mereka. Oke, untuk nama orang pakai huruf besar ya tetap dilakukan seperti itu. Kalau kamu mau posting foto, minta izin dulu dengan temanmu sebelum kamu memposting fotonya. Jangan posting duluan, misalnya seperti itu. Lalu informasikan langkah keselamatan penggunaan sosial media tiap kali penugasan yang membutuhkan penggunaan gawai. Jadi setiap kali ibu dan bapak, oke, silakan bikin tugas ini. Ingat kalau anak-anak mau mencari informasinya di internet, cari di channel-channel yang memang valid. Contoh channel-channelnya adalah ini dan ini. Jangan lupa ya tidak memberikan password kalian kepada orang lain, tidak memposting lokasi di mana kalian berada dan segala macam. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus disampaikan supaya anak-anak itu makin lama akan makin teringat meskipun berulang-ulang. Lalu yang kemudian adalah buka ruang komunikasi yang nyaman namun profesional dengan siswa. Kenapa? Ini menjadi sangat penting karena memang mereka biasanya akan cerita kepada orang yang membuat mereka nyaman. Itulah kebanyakan kenapa mereka cerita dengan teman sebayanya. Karena teman sebaya itu membuat mereka nyaman. Mereka nggak dibilang lagian sih kok udah dikasih tahu masih kayak begitu. Mereka nggak ngomong kayak gitu. Jadi kita membuka ruang-ruang seperti itu. Tapi tetap profesional karena ibu dan bapak adalah pendidik gitu ya, beda dengan teman sebaya. Kalau teman sebaya kan ngomongnya bisa bahasa casual, tapi kalau kita bahasanya tetap bahasa yang arahnya adalah untuk pengembangan karakter anak tersebut. Dan yang paling penting adalah bahasa tubuh itu juga perlu dijaga karena itu yang nanti anak-anak bisa belajar dari kita. Oke, lanjut. Nah, ini adalah cerdas bersosial media ya. Jadi berpikir sebelum memposting, sebelum chat, sebelum upload, sebelum download. Itu penting banget. Apakah yang mau kita upload atau upload ini atau download ini itu smart? Smart itu apa sih? Udah benar belum informasinya? Valid enggak ya sumber datanya? Lalu menginspirasi atau enggak? Aman dari sara enggak? Ramah atau kita justru malah ngebully? Dan tidak merugikan. Itu yang paling penting kita kasih informasi terus buat anak-anak. Tapi anak-anak lebih canggih-canggih Bu, betul anak-anak lebih canggih-canggih dalam penggunaan sosial medianya. Tapi dalam etikanya ibu dan bapak nomor 1 tentunya. Buktinya saya karena efek dari pengajaran dari guru BK saya waktu SMP, saya memutuskan untuk menjadi psikolog. Artinya ibu dan bapak bisa membentuk karakter anak didik ibu dan bapak. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk penanganan cyberbullying sendiri, yang pertama yang paling penting adalah seperti ini. Kita bisa mengidentifikasi. Karena seringkali kita tahunya udah terlambat ya ketika sudah disebar di mana-mana. Nah, yang penting kita lakukan adalah kita melakukan identifikasi awal, kita lihat ada nggak perubahan. Yang biasanya anak ini rajin raise hand nih, kalau lagi PJJ, dia raise hand ya, semua dia tuh semangat banget. Kok dia kayaknya akhir-akhir ini kok jadinya pasif banget, ada apa ya? Belum tentu sih dia mengalami cyberbullying, siapa tahu putus cinta. Tapi at least dia tahu bahwa ibu atau bapak
memperhatikan dia. Dan buat anak-anak perasaan diperhatikan oleh orang yang dianggapnya penting itu tuh luar biasa. Jadi identifikasikan perubahan suasana hati, minat dan perilaku yang mungkin ibu dan bapak bisa tangkap. Yang kedua, ada nggak sih pernyataan-pernyataan yang sepertinya kok kayak orang frustrasi ya, aduh pengen lari deh, nggak betah, nggak nyaman, rasanya pengen mati aja. Nah itu sebetulnya sudah mulai indikator-indikatornya gitu ya. Lalu kemudian kondisi fisik, ada nggak dia penurunan berat badan, raut wajah, murung, jadi lebih lesu, ada bekas luka. Ini memang lebih kelihatan kalau kita tatap muka ya, bukan PJJ. Namun setidaknya kalau perubahan atau pernyataan itu tadi kita bisa tetap lihat. Lalu kemudian ada proses pikir, jadi dia nggak fokus, hilang konsentrasi gitu ya. Kemudian dari akademik ada penurunan minat belajar atau penurunan prestasi belajar. Ini untuk identifikasi awalnya yang bisa membantu ibu dan bapak identifikasi secara cepat. Semoga bukan cyberbullying, tapi kalau cyberbullying kita menjadi cepat sekali untuk menangkap. Dilanjut. Nah, ini untuk pendampingannya ya, jadi kita bisa ngajak bicara anak tersebut, nggak perlu golden moment, every moment is golden gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu kapan waktu yang tepat karena semua momen itu bisa jadi tepat. Lalu beri dukungan, beri informasi keamanan sosial media dan dibimbing. Itu yang menjadi sangat penting. Karena seringkali informasi aja kalau nggak dibimbing juga anak-anak nggak paham. Yang keempat adalah dorong sikap terbuka, ajak keterlibatan aktif orang tua dan dampingi ke lembaga layanan. Oke, lanjut. Nah, sebetulnya ibu dan bapak nggak perlu khawatir ketika melakukan tindakan untuk perlindungan kepada anak karena memang dilindungi oleh undang-undang tentang perlindungan anak kita ya, bahwa ibu dan bapak tuh boleh loh melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, termasuk pelanggaran hak privasi anak di sosial media. Jadi tidak perlu khawatir dianggap trespassing atau melewati itu. Yang terakhir, lanjut. Nah ini ada beberapa informasi lembaga layanan yang bisa jadi rujukan ibu dan bapak ketika memberikan informasi kepada anak didik nanti. Jadi kalau mereka menghadapi situasi-situasi cyberbullying misalnya atau kekerasan, bisa menelpon ke 129 yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Ini bebas biaya ya. Jadi anak-anak nggak perlu khawatir, aduh nggak ada pulsa atau segala macam ya, tinggal telepon ke nomor itu, bisa langsung juga dari handphone. Lalu bisa ke UPT. Akan mempererat hubungan pertemanan. Sebagian mungkin akan menjawab, iya benar, dengan dibully saya semakin akrab. Tapi sebenarnya tidak. Hubungan pertemanan yang erat itu dijalin karena sifat positif dan saling percaya satu sama lain. Mungkin kalau kita saling membuli, hubungan pertemanan yang dijalin justru pertemanan yang tidak sehat ya. Karena setiap berjumpa akan saling mengejek gitu, membuli. Next. Membuli dapat menguatkan mental seseorang. Mungkin ada yang bilang, bener tuh, dulu gara-gara senior saya, gara-gara teman-teman saya membuli, sekarang mental saya menjadi kuat. Padahal tidak. Yang menguatkan mental seseorang justru karena cara dia coping gitu ya, cara jalan keluar dia terhadap bullying itu. Beruntung bagi kita-kita yang memiliki supporting system ya, sistem pendukung yang kuat sehingga kita bisa keluar dari jaring bullying tersebut ya. Next. Kemudian ada lagi, anak yang dibully biasanya tidak akan melapor. Betul atau tidak? Ini cenderung betul. Karena anak yang dibully kenapa tidak melapor ada berbagai alasan. Salah satunya adalah ketika dia melapor, orang dewasa tidak menganggap itu adalah masalah serius. Misal, Bu, saya dikatakan gendut gitu ya. Ya memang badan kamu gendut gitu. Itu tidak direspon secara serius. Atau yang kedua justru karena dia melapor, anak atau korban merasa lebih terancam. Terlebih ketika si pelaku bilang, awas kamu kalau melapor. Nanti akan saya temui setelah pulang sekolah, misalnya seperti itu. Lanjut. Bullying paling banyak terjadi secara fisik. Iya, kalau terlihat. Tapi sebenarnya di balik bullying-bullying yang terlaporkan atau secara fisik, justru banyak juga bullying yang terjadi secara daring, terutama dalam situasi seperti sekarang, juga yang melibatkan psikologis atau mental ya. Lanjut. Bullying merupakan masalah di sekolah saja? Tentu saja tidak. Justru bisa terjadi di rumah, bahkan sekarang ranah daring. Terlebih ketika anak-anak sudah punya banyak akses ya ke gadget dan berbagai platform media sosial. Lanjut. Hanya anak laki-laki yang melakukan bully. Menariknya ada temuan yang berbeda antara tren bullying yang dilakukan anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dengan kecenderungan maskulinitasnya itu banyak terlibat dalam bullying fisik.
Sedangkan anak perempuan banyak terlibat ke dalam bullying yang sifatnya verbal maupun emosional. Gosip-gosipan gitu ya, dan juga saling mengucilkan satu sama lain. Lanjut. Anak yang melakukan bully biasanya lebih besar. Ini salah. Karena anak yang melakukan bully biasanya mereka yang mampu mengumpulkan kekuatan ya, memiliki power yang lebih dibandingkan yang lain. Nanti kita lihat ciri-ciri bullying. Lanjut. Siswa yang melakukan bully biasanya memiliki banyak teman. Betul. Karena dia mampu mengontrol teman-temannya atau orang-orang yang menjadi calon korban gitu ya, maupun korban, sehingga dia memiliki kuasa di sekolah. Lanjut. Ya, sebelumnya kenali dulu, sebelum nanti kita sama-sama melihat program seperti apa sih yang bisa mengatasi atau mencegah perundungan di sekolah. Bullying itu perlu kita pahami. Tadi mungkin sudah dijelaskan secara definisi. Ini juga definisi dan karakter yang membedakan bullying dan juga jenis kekerasan lainnya. Menurut WHO ada 3 nih. Bullying itu harus dilakukan secara sengaja, berulang, dan terdapat perbedaan kekuatan. Sekali lagi nih ada 3. Bullying itu dilakukan secara sengaja, berulang, terdapat perbedaan kekuatan. Dan tujuannya pasti untuk menyakiti ya, namanya sengaja gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau perkelahian misalkan nih, si A dan si B di tengah lapangan gitu kan, saling pukul, saling tendang, apakah itu bullying? Jawabannya tidak. Karena dia tidak ada terdapat perbedaan kekuatan gitu ya, saling berkelahi A dan B, terdapat power yang sama. Tapi bukan berarti tidak harus diatasi. Itu namanya perkelahian, salah satu kasus yang agresif yang harus ditangani. Tapi kalau bullying ini harus sengaja berulang terdapat perbedaan kekuatan. Jadi kalau tadi gambarannya anak yang berkelahi di tengah lapangan, kalau bullying ada satu anak gitu kan, kemudian dikeroyok anak yang lain, atau satu anak melawan satu anak yang lain, tapi satu anak yang menjadi korban ini tidak berdaya, tidak mampu melawan, dan sengaja diejek, sengaja disakiti secara fisik, berulang-ulang. Setiap ketemu dia mulu gitu yang menjadi korban, selalu dia berulang-ulang. Lanjut. Nah bentuknya tadi sudah banyak ya, next saja sampai 4, jadi ada fisik, verbal, relasional, dan cyberbullying. Lanjut lagi. Data ini bisa jadi catatan kita bersama. Menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018, 2 dari 3 anak perempuan remaja ya, berarti ini masih usia SMP, 13-17 tahun, mengalami setidaknya satu jenis kekerasan. Kemudian dari studi PISA masih di tahun yang sama, 41% siswa usia 15 tahun mengalami perundungan beberapa kali dalam 1 bulan. Jadi siswa ibu dan bapak kalau ditanya bisa jadi 41% ya, berarti 2 dari 5 tuh mengalami bullying. Kemudian menurut Jajak Pendapat, YouReport, itu adalah salah satu platform yang dimiliki UNICEF Indonesia untuk orang muda, 45% dari responden usia 14-24 melaporkan bahwa telah mengalami cyberbullying. Dari 3 data ini saja sudah menunjukkan ternyata gawat ya, yang ini yang mengaku dan melaporkan. Banyak juga yang tidak tercatat atau tidak terlaporkan. Mari kita lanjutkan slide-nya. Mengapa penting model-model pencegahan bullying, bisa next juga, karena ada komitmen sebenarnya di tingkat nasional untuk mewujudkan yang namanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah ya, kalau kita melihat Permendikbud 82 tahun 2015. Itu dari sisi regulasi. Dari sisi kita nih yang ada di sekolah, sebagai siswa maupun sebagai guru ya, sebagai pengajar, tenaga kependidikan. Belum banyak sebenarnya program komprehensif untuk program berbasis siswa di sekolah. Maksudnya apa? Banyak sekali program-program anti perundungan, anti bullying yang sifatnya adalah mengajak 1.000 siswa, 2.000 siswa langsung duduk di satu ruangan gitu ya, atau platform Zoom. Berikan sosialisasi, berikan apa itu bullying, dampaknya, cara mencegahnya, kemudian selesai hanya dalam 2 jam acara. Tapi komprehensif untuk yang melibatkan siswa dalam 1 semester, pertemuan yang rutin dilatih oleh guru itu masih jarang. Sehingga perlu nih ada gerakan-gerakan, program-program yang memang menyasarnya ke siswa. Seperti apa nanti kita lihat. Selanjutnya, kita harus pahami siapa saja yang terlibat dalam bullying. Ada yang melakukan bully, tentunya pelaku ya, dan ada yang dibully, korban. 2 ini saja sudah menandai bahwa ada perilaku atau aktivitas bullying. Namun sebenarnya tidak hanya 2 ini, ada juga penonton aktif, penonton pasif, dan next, pembela. Pembela ini yang paling sulit dicari ya dalam satu iklim sekolah. Jadi sebagai ilustrasi, tadi di lapangan lagi ya, ada yang melakukan bully.
Jadi biasa si A, kemudian ada yang dibully, yang lewat ya, tiba-tiba biasanya anak yang cenderung menjadi korban ini selalu aja, hey kamu jelek gitu, hey kamu gitu kan dengan karakteristiknya. Ketika dia dibully oleh yang melakukan bully, ada penonton aktif. Biasanya penonton aktif ini bukan yang memulai bully, tapi mereka juga ikut manas-manasin. Iya tuh memang dia jelek, iya tuh memang bapaknya ibunya seperti itu gitu. Jadi mereka penonton aktif yang ikut memberikan bahan bakar gitu ya ke yang melakukan bully. Ada penonton pasif. Mereka yang tidak mau melapor tapi kasihan, mau melapor tapi takut. Jadi fungsinya hanya sebagai penonton pasif gitu ya, tidak melakukan apa-apa. Dan 4 ini yang sering kita lihat, namun pembela yang sangat jarang kita lihat. Pembela ini adalah mereka yang melaporkan, baik secara langsung ya, karena mereka merasa bisa gitu ya, membela secara langsung berhadapan langsung dengan pelaku, tapi ada yang langsung melaporkan ke guru atau orang dewasa. Nah, siswa seperti ini yang masih jarang, karena memang belum memiliki keberanian atau memang tidak melihat kesempatan untuk melapor dan takut. Lanjut, ini tadi ilustrasinya ya. Ada banyak sebenarnya kalau kita bicara tentang teori dalam perilaku bullying. Namun secara singkat tadi mudah-mudahan kita bisa memahami. Ada banyak ternyata yang terlibat dalam perilaku bullying dan justru dari semua yang terlibat yang kita ingin perbanyak adalah pembela dan bagaimana sebenarnya siswa yang dibully juga bisa membela dirinya gitu. Selain kita harus mengurangi para pelaku bullying yang ada di sekolah. Lanjut. Nah, dari semua tadi ya, dari definisi, ada tipe-tipe, kemudian ternyata ada loh orang-orang yang terlibat dalam perilaku bullying sebenarnya bisa dicegah. Pencegahan ya, fokus pada kali ini. Bisa dicegah dengan membentuk yang namanya kelompok sebaya. Di UNICEF Indonesia bersama pemerintah kita membentuk yang namanya program Roots. Lanjut. Ya, program Roots ya, akar, ROOTS gitu. Masih yang tadi? Nah, ini filosofinya adalah menggunakan yang namanya jejaring sosial. Jadi teori jejaring sosial. Di mana siswa sebenarnya, bahkan setiap individu yang ada di sekolah gitu ya, dalam hal ini siswa, itu pasti punya teman. Teman yang banyak, teman yang sedang, teman yang sedikit, tapi tiap siswa pasti punya teman. Dalam program ini kita ingin menyasar siswa-siswa yang memiliki banyak teman dan punya pengaruh di sekolah. Bahkan si pelaku bullying itu sendiri harus diajak menjadi yang namanya agen perubahan. Tidak cukup oleh anak-anak yang selama ini biasanya ditunjuk oleh guru gitu ya. Lanjut. Nah, apa yang sudah dilakukan? Di beberapa tempat, jadi di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat kita sudah lakukan. Next. Jadi dengan program ini ternyata memiliki kemajuan nih dalam meningkatkan perilaku positif siswa, termasuk para agen perubahan yang ditunjuk. Kita bisa lihat dari di situ angka statistik, jadi tindakan perundungan dalam 1 semester itu bisa menurun sampai 29%. Sedangkan kejadian pada korban menurun 20%. Karena kita membentuk agen perubahan yang ada di sekolah dan juga berdasarkan tadi jejaring sosial, siswa-siswa yang memiliki banyak relasi di sekolah. Secara teknis akan dijelaskan selanjutnya. Next. Jadi sekilas nih tentang program pencegahan bullying Roots di Indonesia. Saya mohon mungkin klik satu-satu ya, satu dulu klik. Ya, pertama yang dilakukan dalam program Roots ini adalah kita yang namanya melakukan survei awal. Jadi dalam satu sekolah bisa tuh sebarkan kuesioner kepada siswa maupun guru, sesimpel menanyakan pernahkah kamu dibully, pernahkah kamu membuli gitu ya, jenisnya seperti apa, di mana. Jadi tanyakan namun secara anonim. Jangan sampai setiap siswa disuruh tulis namanya jadi ketahuan ya. Dengan seperti ini kita jadi tahu nih dalam satu sekolah, di sini konteksnya SMP ya, kelas 1, 2, 3, 7, 8, 9 kita jadi tahu angkatan mana yang suka dibully, suka membuli gitu ya. Trennya seperti apa dan perilaku bullying seperti apa yang terjadi di sekolah hingga di mana saja. Setelah survei awal, lanjut. Jadi kita melakukan yang namanya pemilihan agen perubahan yang tadi saya ceritakan. Dalam satu sekolah bisa jadi 40 ya, 40 agen perubahan dipilih. Cara memilihnya bagaimana? Ini yang unik, inovasinya di sini. Jadi kita menggunakan teori jejaring sosial. Siswa setiap angkatan diminta memilih sampai 10 nama teman terdekatnya. Jadi teman dia pulang bareng gitu ya, teman dia curhat, teman gengnya gitu, teman main ke kantin, teman belajar kelompok, teman yang disukai dan lain sebagainya. Sampai 10. Jadi kelas 7, 8, 9 masing-masing menuliskan 10 nama teman terdekatnya. Kenapa ini penting? Sekali lagi dalam jejaring sosial kita ingin memetakan dalam satu sekolah siswa mana saja sih yang paling didengar dan paling berpengaruh di sekolah. Karena ada banyak juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa kalau siswa yang ditunjuk
adalah siswa yang biasanya disukai guru atau favorit guru tuh ya, mendengar apa yang guru katakan, itu program pasti akan berjalan lancar. Jadi mereka kalau ikut program-program capacity building, sosialisasi, pelatihan gitu ya, bimbingan teknis, mereka akan lancar. Namun ketika siswa ini disuruh menyebarkan pesan gitu ya, menjadi agen perubahan di sekolah, justru siswa-siswa ini dalam tanda kutip siswa pintar atau siswa yang sudah dipercaya oleh guru akan sulit mempengaruhi siswa-siswa yang sulit bahasanya ya, siswa sulit atau siswa pelaku yang ada di sekolah tersebut. Sehingga yang dipilih sebenarnya pilihan siswa itu sendiri, bukan guru yang memilih. Jadi bisa tergambarkan di sini 40 agen perubahan tersebut beragam. Mungkin ada yang jadi ketua OSIS, mungkin ada yang memang dia salah satu pusat pelaku yang ada di sekolah itu ya, di mana ketika dia ke kantin, orang-orang ikut ke kantin gitu ya, ketika dia nongkrong, orang-orang ikut nongkrong, dan lain sebagainya. Ketika dia berperilaku negatif, bolos, dan lain sebagainya, anak-anak yang lain ikut bolos juga, itu ada siswa seperti itu. Siswa-siswa seperti ini yang memiliki pengaruh di sekolah juga diajak. Jadi selain siswa-siswa yang selalu diajak oleh guru gitu ya. Jadi dalam proses ini kita tahu checklist, list gitu ya, daftar nama anak-anak agen perubahan yang dipilih oleh siswa, kemudian lanjut. Siswa tersebut sebanyak kira-kira 40 agen perubahan gitu ya. Jumlahnya bisa menyesuaikan jumlah siswa yang ada di sekolah, kan ada sekolah yang ratusan bahkan ribuan gitu ya. Kemudian mereka mendapatkan sesi pelatihan. Selama kalau di modul kita itu ada 15 kali pertemuan. Jadi ada peran fasilitator ini jadi kunci. Fasilitator bisa berasal dari guru yang ada di sekolah, guru muda ya, atau guru yang memang dipercaya oleh siswa, yang pembina ekskul dan lain sebagainya. Mereka bisa jadi 2-3 fasilitator nih per agen perubahan, per 40 orang tersebut. Menyampaikan sesi-sesi tentang bagaimana mengatasi masalah di sekolah mereka. Nanti kita lihat sesinya seperti apa. Lalu lanjut. Setelah mereka mendapatkan sekitar 15 kali sesi, jadi sesinya dilaksanakan setiap seminggu sekali sebenarnya. Kalau 15 kali berarti kira-kira 1 semester untuk membicarakan terus mengenai bullying, untuk mencegah bullying di sekolah. Jadi dalam pertemuan puncak, karena ini program yang dilakukan sebelum pandemi, untuk diceritakan, mereka bisa menyampaikan kampanye untuk seluruh sekolah. Jadi ada namanya Roots Day atau unjuk informasi dan kreasi ya, atau mungkin di sekolah ada namanya pensi. Pensi kan pentas seni. Namun kalau di sini 1 hari yang khusus didedikasikan untuk berkomitmen untuk mencegah bullying gitu. Mereka bisa buat poster, hashtag, banner, presentasi atau misalkan performance antar kelas atau antar angkatan gitu. Sehingga didiskusikan dalam 1 hari itu tentang bullying yang ada di sekolah. Lanjut. Kemudian ya itu semua buat deklarasi gitu ya, deklarasi, kemudian semua dilibatkan seluruh angkatan, tidak hanya agen perubahan tersebut karena akan jadi eksklusif kalau hanya mereka, seluruh siswa dalam 3 angkatan tersebut dilibatkan, bahkan guru dan tenaga kependidikan juga. Di sini kita bisa lihat 40 yang dipilih tadi justru menjadi gambaran perwakilan dari siswa yang ada di sekolah, mereka bisa jadi panitianya, kemudian saat hari puncak untuk mengkampanyekan bullying, semua anak dilibatkan. Dan ini tergantung kreativitas agen perubahan tersebut, mau menyampaikan deklarasi atau komitmen pencegahan bullying seperti apa. Di banyak sekolah mereka buat peraturan yang disepakati seluruh siswa dan guru, atau buat misalkan pertunjukan tiap kelas misalkan, untuk mengkampanyekan bullying. Lanjut. Nah, kita bisa lihat kemudian dari hasil sekolah-sekolah model yang tadi sebelumnya di berbagai lokasi. Setelah beberapa kali sesi, terjadi ternyata penurunan dari sekolah intervensi, sekolah yang melakukan roots dibandingkan yang tidak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Sekali lagi karena rutin dibicarakan. Bullying tersebut, kalau yang awalnya di baseline kita bisa lihat 64% siswa dibully setelah melakukan sesi roots, 15 kali pertemuan, kemudian ada kampanye gitu 1 hari, ternyata turun sampai 30% perilaku bullying yang ada di sekolah tersebut. Karena memang dibicarakan, orang jadi aware, orang jadi peduli, guru juga jadi nggak boleh bullying ya di sekolah ini gitu. Anak-anak juga yang tadinya mungkin tidak peduli atau selalu melakukan jadi ternyata nggak boleh bullying gitu ya. Jadi selalu dibuat aware dan selalu dibicarakan di sekolah. Lanjut. Ini kira-kira gambaran singkat bahwa harus ada materi tentang pencegahan kekerasan sebaya, intoleransi gitu ya, untuk mereka diperkaya mengenai pengetahuan tersebut. Kita semua sama. Kita semua berbeda namun memiliki kesamaan, harus menghormati dan lain sebagainya. Secara singkat, 15 kali pertemuan tersebut bisa kami definisikan sebagai berikut. Pertemuan pertama yang 5 itu mengenal diri sendiri, mengenal teman gitu kan, mengenal sekolahnya. Karena kalau 3 angkatan dicampur jadi satu grup gitu ya, perempuan, laki-laki dengan berbagai latar belakang pasti nggak kenal nih.
Ini sangat pendekatan yang berbeda gitu. Jadi mereka 5 pertemuan pertama bahkan berkenalan dulu dan bebas keluar masuk. Ini bukan program yang dipaksakan harus ikut gitu. Mereka harus enjoy, mereka harus menyenangkan menjadi sebuah kelompok agen perubahan di sekolah. 5 pertemuan tengahnya, jadi pertemuan 6 sampai 10 itu sudah mulai membahas apa sih masalah yang ada di sekolah kita bisa apa sih gitu. Bullying kenapa terjadi sih, kenapa angkatan satu ke angkatan yang lain bisa ada masalah sih dan lain sebagainya. Sampai 5 pertemuan terakhir baru membuat aksi di sekolah. Yang tadi tiap sekolah mungkin akan berbeda pendekatannya, namun intinya sama. Bagaimana mengkampanyekan, bagaimana berisik tapi tetap asik di sekolah itu ya untuk menyuarakan bullying. Lanjut. Bagaimana SMP melakukannya? Pengalaman mitra di lapangan. Bisa diklik aja. Tadi sebenarnya alurnya ya sudah dijelaskan, namun yang sudah dilakukan misalkan ada kebijakan dulu nih, surat edaran dari tingkat dinas pendidikan. Ada fasilitator yang dibentuk untuk provinsi, misalkan dari SMA, kalau kabupaten kota itu dinas pendidikan kabupaten kota. Jadi guru yang ada di sekolah tersebut dilatih menjadi fasilitator. Atau sekolah tersebut bisa melatih dirinya sendiri nih. Kalau sudah ada modulnya ya, modul Roots bisa diakses juga di UNICEF Indonesia. Kemudian memilih agen perubahan di sekolah, tadi 40 orang. Mereka sudah dipilih, mereka dilatih. Melaksanakan kegiatan agen perubahan sebanyak 15 kali dalam 1 semester. Mungkin kalau waktu terbatas menyesuaikan, yang penting tadi prinsipnya adalah harus ada program yang reguler, terus menerus, tidak cukup 1 kali 2 kali sosialisasi kepada siswa. Jadi harus ada reguler terus menerus menyuarakan bullying. Kemudian melakukan kampanye di tingkat sekolah, apakah namanya Roots Day, hari deklarasi, hari anti bullying dan lain sebagainya, baru dievaluasi. Ada atau tidak sih dampaknya ketika anak-anak ini sudah kumpul-kumpul menyuarakan bullying gitu kan, belajar tentang bullying, ada nggak sih? Dan tidak cuma bullying ya, mereka juga belajar tentang kepemimpinan, bagaimana berkomunikasi efektif, menghadapi konflik dan lain sebagainya. Jadi juga diajarkan yang namanya life skill, kecakapan hidup sebagai kelompok agen perubahan di sekolah. Lanjut. Kemudian ada pertanyaan tadi. Oke, kita evaluasi. Bagaimana melihat dampak atau keberhasilannya? Lanjut. Makanya penting. Ketika kita sudah memilih agen perubahan, tadi di awal harus dilakukan survei awal dulu ya. Sekolah bisa sekreatif mungkin, ada pertanyaan-pertanyaan yang intinya anonim ya, bisa sampel, bisa disebarkan ke seluruh siswa menanyakan pernah dibully atau tidak, bagaimana bentuk bullyingnya, berapa kali dibully, di mana dibully gitu, pernah membuli atau tidak, bagaimana bentuk bullyingnya dan lain sebagainya. Jadi kita punya data nih dan ini penting, tidak hanya untuk tingkat sekolah, bahkan dinas pendidikan kabupaten, kota, provinsi jadi punya sampai nasional. Jadi bahkan kita punya data perundungan di tiap sekolah. Yang kali ini kita masih kurang ya. Jadi dari baseline sudah diintervensi, di endline nanti atau survei akhir bisa terlihat tuh dampaknya. Dan ini penting, kalau hasil dari survei akhir ternyata menunjukkan penurunan, itu berarti positif. Bagaimana siswa berhasil menyuarakan bahwa bullying itu tidak boleh. Kalaupun terjadi peningkatan setelah survei awal dan akhir, ini juga penting untuk dilihat kembali, bisa jadi positif. Kenapa? Pada akhirnya berarti warga sekolah menjadi makin peduli, makin banyak yang melapor, makin banyak yang mengaku kasus bullying. Sehingga grafiknya justru meningkat, bukan menurun ketika sudah diintervensi nih para agen perubahannya. Kira-kira begitu. Lanjut. Belum ada pola baku, paling memungkinkan memang kegiatan Roots atau kegiatan agen perubahan itu dilakukan setelah jam sekolah. Tentu saja tidak mengganggu jam pelajaran sekolah gitu ya. Atau di akhir pekan kalau memang ada kebijakan tersebut. Contoh praktik baik jika ada Bapak Ibu perwakilan yang ada di sini, jadi sudah diinstitusionalisasikan pencegahan perundungan ini di beberapa sekolah. Misalkan di SMP 33 Semarang di Jawa Tengah dan SMP 3 Sungguh Minasa di Goa, Sulawesi Selatan. Pada waktu itu sudah melaksanakan pilot program pencegahan perundungan Roots dan penerapan disiplin positif bersama para guru, bersama UNICEF Indonesia dan juga mitra pemerintah daerah di sana. Lalu berinisiatif menjadikan Roots sebagai kegiatan ekskul sendiri. Nah, faktor kuncinya memang ada dukungan dari otoritas yang relevan. Bagaimana Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kepala sekolah menganggap ini juga penting. Oke, kita jadikan sekolah ini adalah sekolah anti perundungan. Di samping prioritas lain ya, anti narkoba, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi bisa menggunakan berbagai platform, termasuk UKS juga bisa digunakan. Atau membentuk agen perubahan tadi ya, jika memang dirasa perlu dibentuk satu agen yang baru, kelompok baru. Nah, sumber daya sekolah harus terberdayakan. Bagaimana guru-guru, tidak harus guru muda, tapi guru berjiwa muda atau guru yang memang punya passion
melakukan kegiatan bersama siswa bisa menjadi fasilitator. Yang penting mempelajari sesi-sesi pencegahan perundungan atau root study. Jadi terjadilah satu praktik baik di sekolah di mana setiap semester selalu ada agen perubahan, selalu ada kegiatan-kegiatan yang memang menyuarakan anti perundungan. Dan ini penting. Kalau disuarakannya hanya 1 tahun sekali gitu ya, atau hanya ketika ada kasus, atau hanya ketika korban terlihat lukanya gitu ya, bahkan sampai kehilangan nyawa baru kita ribut gitu kan, baru media ribut, maka ini hal yang tidak baik gitu. Jadi jangan sampai kalau kita mendengar materi yang tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Nah tantangannya memang harus ada anggaran spesifik, namun jangan khawatir ini murah gitu ya. Yang penting ada poin atau komponen anggaran di mana ada pertemuan rutin, mendukung fasilitator agar terus dilatih dan agen perubahan perlu terus dibentuk setiap semesternya. Dan bagaimana memastikan keberlanjutan kegiatan dalam situasi pandemi, walaupun nanti sekolah dibuka kembali, mungkin ketika membentuk agen-agen atau kelompok agen perubahan seperti ini, untuk sementara bisa dilakukan secara daring atau hybrid, campuran gitu ya. Dalam beberapa forum kita diskusinya melalui platform online, namun ketika sudah melakukan kampanye atau memberikan pesan-pesan ke siswa lain bisa online maupun offline begitu. Lanjut. Nah, dalam mencegah perundungan untuk terus didiskusikan bagaimana meningkatkan kepedulian guru dan manajemen. Jadi bicara perundungan tidak hanya bicara tentang ini masalahnya siswa gitu ya, tapi bagaimana meningkatkan peran guru dan manajemen tadi. Bisa jadi fasilitator, bisa jadi mediator, bisa jadi kalau ada kasus dirujuk nih tadi ke P2 TP2 atau yang lain. Gitu ya, dan juga bagaimana meningkatkan keberlanjutan, memberdayakan siswa sebagai agen perubahan supaya berkelanjutan.